ya. Kangen ya, kangen. Pak, Abi ya udah. Abi ya, kangen ya, kangen Amina, kangen Amina, ampun ya Abi ya, ampun ya Abi ya. Kangen ya Allah, kangen Abi, kangen ya Allah. Oh ya, tolong kangen Abi, maafin Abi ya. Balik itu loh. Ayo naik teman, iya kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Tadi ada yang mau disampaikan mas? Ya ya bang, sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya
mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia Per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih, mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah. Bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya.
saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin. Saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu, terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga, ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan, untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai.
yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya? Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini. Saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke-76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan ibu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Ketiga, saya juga minta maaf kepada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada
semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati Mena terdalam dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima. Langsung. Ayo, udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini, apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan.
Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana bang? Siap. Oke, yuk mulai, silakan bang. Belum hidup bang. Tes. Aman bang. Biar kedengeran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini, walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahak akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis, dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry dari Mas Ferry. Dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahak sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak dibicarakan terlebih dahulu, kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian.
Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu ya yang sengaja memblow up, ya, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya ya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu ya bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry ya dan tahun 2000-an juga aktif ya, dirinya produktif sebagai seorang selebriti ya. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan ya, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan bahwa kawan saya ya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang ya untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana ya. Kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul ya, lengkap ya Mbak ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat sampai semua keluarga berkumpul karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus ya diteruskan oleh masyarakat itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya ya di mata ya Mbak ya, mata sebelah kanan kemarin, sebelah. Sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga. Saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi? Atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak. Saya cuma bilang, Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa. Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi dan masa pemulihan, itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu
Lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, bukan belum, iya, yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry? Gak diapa-apain katanya, ini cuman awalnya ribut biasa, namun tiba-tiba histeris. Kak Venanya katanya histeris. Enggak, saya tetap penasaran, saya tetap gimana, saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah terus. Saya apa ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akui itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit apa gimana, ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tetap tanya gitu. Tapi dia bilang, apa yang nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh, saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga, saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu, biar pada tenang, nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya. Kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat. Apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih, masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya, dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan, dengan adanya berita ini saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena.
Fania serta keluarganya, dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa tuh? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur, contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah, masak. Ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. Ini saya sampaikan sebenar-benarnya, karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry. Itulah yang saya lihat, ya. Dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini, benar-benar saya nggak percaya gitu loh. Ya saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini kan sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry Yasmini, ya itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya. Keringat Ferry ya. Dari keringat Ferry masuk ke Vena. Karena ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola. Yang maintenance adalah Vena. Gitu, sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Ya, selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya? Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas cerita apa yang Mas tahu. Ini yang saya tahu. Ini yang saya tahu, tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya. Kangen ya, kangen. Abi ya, udah. Abi ya, kangen. Kangen, Bina. Kangen, Bina. Ampun ya, Abi ya. Ampun ya, Abi ya. Kangen ya Allah, kangen ya Allah. Oh ya Allah, tolong kangen, maafin ya. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Jadi ada yang mau disampaikan Mas? Ya bang. Sedikit aja bang, bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi?
Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Oh, udah aku ya kena Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya.
Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum
dan sesudah menikah akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai Jadi notaris. nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita, banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat
tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Lena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke-76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan ibu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah, sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan, dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi, jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun, karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya,
tanggal 16 bulan Januari 2023 pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati Mena terdalam dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima langsung. Ayo, udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini, apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap. Oke, yuk mulai, silakan bang. Belum itu bang. Tes. Aman bang. Biar kedengeran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum
Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk ya mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak ya sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik ya yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh ya menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil ya dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry ya, dari Mas Ferry. Dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahat sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak ya dibicarakan terlebih dahulu kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu ya yang sengaja memblow up ya, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya ya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu ya bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry ya dan tahun 2000-an juga aktif ya dirinya produktif sebagai seorang selebriti ya. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan ya, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan bahwa kawan saya ya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang ya untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana ya. Kenapa?
kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul ya, lengkap ya Mbak ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat sampai semua keluarga berkumpul karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus ya diteruskan oleh masyarakat itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya ya di mata ya Mbak ya, mata sebelah kanan kemarin, sebelah. Sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu saat mendengar pertama kali memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga, saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak, saya cuma bilang, Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa. Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi dan masa pemulihan, itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung, kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, ibu kandung, iya, yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Sena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry?
Gak diapa-apain katanya. Ini cuman awalnya ribut biasa, namun tiba-tiba histeris. Kak Venanya katanya histeris. Enggak, saya tetap penasaran. Saya tetap gimana? Saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah terus. Saya apa ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akui itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit apa gimana, ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tetap tanya gitu. Tapi dia bilang, apa nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh. Saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga. Saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu biar pada tenang, nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya. Kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat. Apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya, dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan, dengan adanya berita ini saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa tuh? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur. Contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah, ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. Ini saya sampaikan sebenar-benarnya, karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry. Itulah yang saya lihat ya, dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini, benar-benar saya nggak percaya gitu loh ya. Saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini, kan sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry ya, itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang
nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya. Keringat Ferry, dari keringat Ferry masuk ke Vena, karena ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola, yang maintenance adalah Vena, gitu, sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya? Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas ceritakan Mas tahu. Ini yang saya tahu, tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya. Kangen ya, kangen. Kenapa tapi udah balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Jadi ada yang mau disampaikan Mas? Ya bang. Sedikit aja bang, bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini. Kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh? Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting. Tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara, saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya?
Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa
Ceritakan. Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya, tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup, baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga, yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer. Jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah.
Itu aja ya. Bang, Kita menghadapi pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usianya yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya di usianya yang ke-76 tahun. Saya belum bisa betul-betul membahagiakan ibu surga saya.
kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak seuzon, tapi cobalah, sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan, dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan
almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik. Apapun itu, Adi akan selalu mencintai dan menyayangi Mary. Mungkin nanti surat ini akan Adi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima. Langsung. Ayo udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, Dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, Dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana bang? Siap. Oke, yuk mulai, silakan bang. Belum itu bang. Tes. Aman bang. Biar kedengeran. Dari belakang kedengeran bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini, walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan, yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahak akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis
dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil ya, dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry ya, dari Mas Ferry. Dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahar sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak ya dibicarakan terlebih dahulu, kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan, bahwa ada pihak-pihak tertentu ya yang sengaja memblow up ya, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya ya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu ya bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry ya, dan tahun 2000-an juga aktif ya, dirinya produktif sebagai seorang selebriti ya. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan ya, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan, bahwa kawan saya ya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang ya, untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya, atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana ya. Kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul ya, lengkap ya Mbak ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai semua keluarga berkumpul, karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus ya diteruskan oleh masyarakat, itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya ya, di mata ya Mbak ya, mata sebelah kanan kemarin, sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya, dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban.
Namun tidak diangkat juga, saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak, saya cuma bilang, Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa. Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi dan masa pemulihan itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung, kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, ibu kandung, iya, ya? yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry? Gak diapa-apain katanya, ini cuman awalnya ribut biasa, namun tiba-tiba histeris Kak Venanya katanya, histeris. Enggak, saya tetap penasaran, saya tetap gimana, saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah terus. Saya apa ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akui itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit apa gimana, ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tetap tanya gitu. Tapi dia bilang, apa nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh, saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga, saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu, biar pada tenang, nggak usah ada chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya. Kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling
paling jahat. Apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya, dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan dengan adanya berita ini, saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa tuh? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur. Contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah, ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. Ini saya sampaikan sebenar-benarnya, karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry, itulah yang saya lihat. Ya, dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini, benar-benar saya nggak percaya gitu loh. Ya, saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini kan sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry ya, itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya. Keringat Ferry ya. Dari keringat Ferry masuk ke Vena. Karena ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola. Yang maintenance adalah Vena. Itu sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Ya, selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya? Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas ceritakan Mas tahu. Ini yang saya tahu. Tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjutkan. Ya. Kangen ya, kangen. Kenapa Abi ya udah? Abi ya, kangen ya, kangen Abi ya, kangen Abi ya, ampun ya Abi ya, ampun ya Abi ya. Kangen ya Allah, kangen Abi, kangen ya Allah.
Balik itu loh. Ayo naik teman. Biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Jadi ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Ya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Ya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh.
Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan, nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin. Saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak
tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan privat. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya, sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil.
Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usianya yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke-76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan ibu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya, atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suuzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun.
Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, kepada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah bila yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Anda kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik, apapun itu Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima langsung. Ayo udah ya, terima kasih. Terkait penahanan ini, apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Bukit Tutup Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Gimana bang? Siap. Oke, yuk mulai, silakan bang. Belum hidup bang. Tes. Aman bang. Biar kedengeran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahak akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry dari Mas Ferry, dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahak sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak dibicarakan terlebih dahulu kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memblow up, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry dan tahun 2000-an juga aktif dirinya produktif sebagai seorang selebriti. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan, gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda
yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan, ya, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan, bahwa kawan saya, ya, itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang, ya, untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya, atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana, ya. Kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul, ya, lengkap ya Mbak, ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai semua keluarga berkumpul, karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus, ya, diteruskan oleh masyarakat, itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya, ya, di mata, ya Mbak, ya, mata sebelah kanan kemarin, sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock, ya, saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya, dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga. Saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi? Atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak. Saya cuma bilang, Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa. Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi, dan masa pemulihan itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu, lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi, dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung, kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, bukan belum, iya, ya? yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang,
udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry? Gak diapa-apain katanya. Ini cuman awalnya ribut biasa, namun tiba-tiba histeris, Kak Venanya katanya histeris. Enggak, saya tetap penasaran, saya tetap gimana, saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah terus. Saya apa ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akui itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit apa gimana, ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tetap tanya gitu. Tapi dia bilang, apa nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh. Saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga. Saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu, biar pada tenang, nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya. Kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat. Apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan, dengan adanya berita ini saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa itu? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur. Contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah, ya buang sampah,
Itu Mas lihat sendiri ya. Saya melihat Saya minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. ini saya sampaikan sebenar-benarnya karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry, itulah yang saya lihat ya. Dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini benar-benar saya nggak percaya gitu loh ya. Saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini kan sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry Yasmini ya, itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya. Keringat Ferry ya. Dari keringat Ferry masuk ke Vena. Karena ke rekening Vena dan niatnya itu juga untuk dikelola. Yang maintenance adalah Vena. Itu sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Ya, selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya? Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas ceritakan Mas tahu. Ini yang saya tahu. Ini yang saya tahu. Tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya. Kangen ya, kangen. Kangen Mbak Abi ya, udah. Abi ya, kangen Abi ya. Kangen Abi ya, kangen Abi ya. Ampun ya Abi ya. Ampun ya Abi ya. Kangen ya Allah, kangen Abi, kangen ya Allah. Oh ya Allah, tolong kangen Abi, maafin Abi ya. Balik itu loh. Ayo naik teman. Iya, Bon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Tadi ada yang mau disampaikan Mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh? Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting. Tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya. Jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara, saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih.
Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Oh, udah aku ya kena Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih.
orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry pasti memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Pasti memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah? Terus ya, setiap bulan? Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin.
Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan.
Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke-76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan ibu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala
macam konsekuensinya, insya Allah Adi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Adi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Anda kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik, apapun itu Adi akan selalu mencintai dan menyayangi nenek. Mungkin nanti surat ini akan Adi langsung lewat Pak Jeffrey supaya nenek bisa terima. Ayo, udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Bukit Tutup Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana bang? Siap. Oke, yuk mulai, silakan bang. Belum itu bang. Tes. Kemudian bang. Biar kedengeran. Dari belakang kedengeran bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini, walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry.
Artinya opini publik ya yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh ya menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahar akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil ya, dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry ya, dari Mas Ferry. Dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahar sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak ya dibicarakan terlebih dahulu kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu ya yang sengaja memblow up ya, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya ya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu ya bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry ya dan tahun 2000-an juga aktif ya, dirinya produktif sebagai seorang selebriti ya. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan ya, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan bahwa kawan saya ya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang ya untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana ya. Kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul ya, lengkap ya Mbak ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat sampai semua keluarga berkumpul karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus ya diteruskan oleh masyarakat itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya
ya di mata ya Mbak ya, mata sebelah kanan kemarin, Sebelah. sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya, dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga. Saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi? Atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak. Saya cuma bilang, Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa. Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi, dan masa pemulihan itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Mada Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi, dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung, kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, ibu kandungnya, iya, yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry? Gak diapa-apain katanya, ini cuman awalnya ribut biasa, namun tiba-tiba histeris. Kak Venanya katanya histeris. Enggak, saya tetap penasaran, saya tetap gimana, saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah, terus saya apa cecar. Ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akui, itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit apa gimana, ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tentu tanya gitu.
Tapi dia bilang, apa nggak apa-apain Kak Vena, Mai, apa itu sayang banget sama Kak Vena, apa itu menenangkan aja. Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh, saya pengen tahu banget. Tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga, saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu, biar pada tenang, nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya. Kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat. Apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya, dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan, dengan adanya berita ini saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa tuh? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur. Contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah, ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya dengan... minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. Ini saya sampaikan sebenar-benarnya, karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry. Itulah yang saya lihat ya, dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini, benar-benar saya nggak percaya gitu loh ya. Saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini, kan sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry Lasmidi, ya itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya. Keringat Ferry ya. Dari keringat Ferry masuk ke Vena. Karena ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola. Yang maintenance adalah Vena. Itu sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Ya.
Selebihnya Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya? Bukan ya? bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas cerita apa yang Mas tahu. Ini yang saya tahu. Tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya. Kangen ya, kangen. Pak, tapi ya udah. Kangen balik itu loh. Ayo naik teman. Iya, Bon. Bang, sedikit loh. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak, Bang? Dari ada yang mau disampaikan, Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh? Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting. Tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara, saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya.
dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan, nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah, tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga.
yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Nah. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit.
supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan, untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usianya yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke-76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan ibu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Ketiga, saya juga minta maaf kepada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya, atas apa
apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah, sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan, dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi, jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun, karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah bila yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik, apapun itu Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima langsung. Ayo udah ya, terima kasih. Terima kasih.
Bang, terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Bukit Tutup Tribun Jatim dan Baca Surya itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana bang? Siap. Oke, yuk mulai, silakan bang. Belum itu bang. Tes. Aman bang. Biar kedengeran. Dari belakang kedengeran bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini, walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahak akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry dari Mas Ferry. Dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahak sebagai kuasa hukum. Dan kemarin
saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak dibicarakan terlebih dahulu, kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memblow up, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry dan tahun 2000-an juga aktif dirinya produktif sebagai seorang selebriti. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan, gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan bahwa kawan saya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya, atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana. Kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul lengkap Mbak dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat sampai semua keluarga berkumpul karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus diteruskan oleh masyarakat, itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya di mata Mbak mata sebelah kanan kemarin, sebelah. Sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya, dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga. Saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi? Atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya.
Saya nggak bisa bicara banyak, saya cuma bilang, Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa. Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi dan masa pemulihan, itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu lalu saya mencoba mencari tahu dari sana-sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, Ibu kandungnya, iya, yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry? Gak diapa-apain katanya, ini cuman awalnya ribut biasa, namun tiba-tiba histeris. Kak Venanya katanya histeris. Enggak, saya tetap penasaran, saya tetap gimana, saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah terus. Saya apa ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akui itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit apa gimana, ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tetap tanya gitu. Tapi dia bilang, apa nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh, saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga, saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu, biar pada tenang, nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya. Kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat. Apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya, dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan, dengan adanya berita ini saya sedih ya, dan saya juga
sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa itu? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur, contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah, masak. ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. Ini saya sampaikan sebenar-benarnya, karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry. Itulah yang saya lihat, ya. Dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini, benar-benar saya nggak percaya gitu loh. Ya, saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini kan sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry Glasmedi, ya, itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya. Keringat Ferry, ya, dari keringat Ferry masuk ke Vena, karena ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola, yang maintenance adalah Vena, gitu, sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya, selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya? Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas cerita yang Mas tahu. Ini yang saya tahu, tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya. Kangen ya, kangen. Pak, tapi ya udah. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit loh. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu
benar tak Pak? Sorry, ada yang mau disampaikan Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, dikit Bang. Ngomong sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Ya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari.
Nggak ada yang nganiaya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan, nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya karena saya dari awal
Saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada Rp1 pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang.
Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke-76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan ibu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah, sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan, dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara
yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati Mena terdalam dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima langsung. Ayo, udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini, apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Bukit Tutup Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana bang? Siap. Oke, yuk mulai, silakan bang. Belum itu bang. Tes. Kemudian bang. Aman bang. Biar kedengeran. Dari belakang kedengeran bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan.
Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk ya mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak ya sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik ya yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh ya menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahak akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil ya dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry ya, dari Mas Ferry. Dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahak sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak ya dibicarakan terlebih dahulu kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu ya yang sengaja memblow up ya, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya ya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu ya bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry ya dan tahun 2000-an juga aktif ya, dirinya produktif sebagai seorang selebriti ya. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan ya, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan bahwa kawan saya ya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum.
Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang, ya, untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya, atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana, ya. Kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul, ya, lengkap ya Mbak, ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai semua keluarga berkumpul karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus, ya, diteruskan oleh masyarakat, itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya, ya, di mata, ya Mbak, ya, mata sebelah kanan kemarin, sebelah. sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya, dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga. Saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi? Atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak. Saya cuma bilang, "Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa." Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi, dan masa pemulihan itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu, lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi, dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung, kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, ibu kandung, iya, yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa, seperti keadaannya shock.
Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambarunya ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry? Gak diapa-apain katanya. Ini cuman awalnya ribut biasa, namun tiba-tiba histeris Kak Venanya katanya histeris. Enggak, saya tetap penasaran. Saya tetap gimana? Saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah terus. Saya apa ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akui itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit apa gimana, ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tetap tanya gitu. Tapi dia bilang, apa nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh, saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga, saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu, biar pada tenang, nggak usah ada chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya. Kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat. Apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya, dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan, dengan adanya berita ini saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa tuh? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur. Contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah, ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. Ini saya sampaikan sebenar-benarnya, karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry. Itulah yang saya lihat ya, dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya.
dengan adanya kejadian seperti ini benar-benar saya nggak percaya gitu loh. Ya saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini kan sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry Rasmedi, ya itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya. Keringat Ferry, dari keringat Ferry masuk ke Vena, karena ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola, yang maintenance adalah Vena, gitu, sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya? Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas ceritakan Mas tahu. Ini yang saya tahu, tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya. Kangen ya, kangen. Abi ya udah. Abi ya, kangen Bina, kangen ampun ya Abi ya, ampun ya Abi ya. Kangen ya Allah, kangen ya Allah. Oh ya tolong maafin ya. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit Bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak Bang? Jadi ada yang mau disampaikan Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, Bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh, jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas ngecek ya. Oh, udah aku ya kena iya.
Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar,
tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya, tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup, baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya.
kami masih membuka komunikasi baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk
semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan ibu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah, sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan, dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi, jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun, karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah.
Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik, apapun itu Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mary. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mary bisa terima langsung. Ayo udah ya, terima kasih. Terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana bang? Siap. Oke, yuk mulai, silakan bang. Belum itu bang. Tes. Aman bang. Biar kedengeran. Dari belakang kedengeran bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk ya mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak ya sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik ya yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh ya menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak?
Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahar akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis, dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil ya, dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry ya, dari Mas Ferry. Dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahar sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak ya dibicarakan terlebih dahulu, kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan, bahwa ada pihak-pihak tertentu ya yang sengaja memblow up ya, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya ya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu ya bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry ya, dan tahun 2000-an juga aktif ya, dirinya produktif sebagai seorang selebriti ya. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan ya, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan, bahwa kawan saya ya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang ya, untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya, atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana ya. Kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul ya, lengkap ya Mbak ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai semua keluarga berkumpul, karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus ya diteruskan oleh masyarakat, itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya ya, di mata ya Mbak ya, mata sebelah kanan kemarin, sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh
pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga, saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi? Atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak, saya cuma bilang, "Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa." Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi dan masa pemulihan, itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung, kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, ibu kandung, iya, yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry? Gak diapa-apain katanya, ini cuman awalnya ribut biasa, namun tiba-tiba histeris Kak Venanya katanya, histeris. Enggak, saya tetap penasaran, saya tetap gimana, saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah, terus saya apa ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akui, itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit apa gimana, ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tentu tanya gitu. Tapi dia bilang, apa yang nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh, saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga, saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu biar pada tenang.
nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya, kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat, apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya, dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan, dengan adanya berita ini saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa tuh? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur. Contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah, ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. Ini saya sampaikan sebenar-benarnya, karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry. Itulah yang saya lihat ya, dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini, benar-benar saya nggak percaya gitu loh ya. Saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini, kan sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry Yasmini, ya itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya. Keringat Ferry ya. Dari keringat Ferry masuk ke Vena. Karena ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola. Yang maintenance adalah Vena. Gitu, sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Ya, selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya? Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas ceritakan Mas tahu. Ini yang saya tahu. Tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya. Kangen ya, kangen. Abi ya udah. Abi ya, kangen ya, kangen.
maafin ya Allah. Oh ya tolong maafin ya. Balik itu loh. Ayo naik teman. Iya, Bon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Tadi ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Udah aku ya kena ini. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita.
Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan, nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin. Saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer.
Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah? Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah? Terus ya, setiap bulan? Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu, terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga, ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan, untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang? Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang? Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita.
Abi hanya mohon sama Mena. Ya, ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usianya yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke-76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan ibu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak seuzon, tapi cobalah, sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan, dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah
pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah bila yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati Mena terdalam dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima langsung. Ayo udah ya, terima kasih. Terkait penahanan ini, apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Bukit Tutup Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat
tahanan dan barang bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana bang? Siap. Oke, yuk mulai, silakan bang. Belum hidup bang. Tes. Aman bang. Biar kedengeran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahak akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry dari Mas Ferry. Dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahak sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak dibicarakan terlebih dahulu kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memblow up, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry dan tahun 2000-an juga aktif dirinya produktif sebagai seorang selebriti.
Ya, lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan, gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan, ya. Terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum, tolong buktikan apa yang Anda sampaikan bahwa kawan saya, ya, itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang, ya, untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya, atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana, ya. Kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul, ya, lengkap ya Mbak, ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai semua keluarga berkumpul karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus, ya, diteruskan oleh masyarakat, itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya, ya, di mata, ya Mbak, ya, mata sebelah kanan kemarin, sebelah. sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya, dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga. Saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak. Saya cuma bilang, "Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa." Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi, dan masa pemulihan itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Mada Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi, dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung, kenapa ini bisa sampai ke sana.
Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, bukan belum, iya, Mas. yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah, jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry? Gak diapa-apain katanya, ini cuman awalnya ribut biasa, namun tiba-tiba histeris, Kak Venanya katanya histeris. Enggak, saya tetap penasaran, saya tetap gimana, saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah, terus saya Apa cecar. ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akui, itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya, ya saya cuma nyubit, apa gimana, ada nggak? Dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tetap tanya gitu. Tapi dia bilang, apa yang nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh. Saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga. Saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu, biar pada tenang, nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya. Kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat. Apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya, dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan, dengan adanya berita ini saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry,
Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa itu? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur, contohnya seperti itu, mencuci piring, Buang sampah. Masak. ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya dengan minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. ini saya sampaikan sebenar-benarnya, karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry, itulah yang saya lihat, ya. Dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini, benar-benar saya nggak percaya gitu loh. Ya saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini kan sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry Lasmidi, ya itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya? Keringat Ferry, ya, dari keringat Ferry masuk ke Vena, karena ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola, yang maintenance adalah Vena. Itu sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Ya, selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya? Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas ceritakan Mas tahu. Ini yang saya tahu. Ini yang saya tahu, tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya. Kangen ya, kangen. Pak, tapi ya udah. Kangen ya, kangen Bena. Kangen Bena. Ampun ya, ya. Ampun ya, ya. Kangen ya Allah, kangen ya Allah. Oh ya, tolong kangen maafin ya. Balik itu loh. Ayo naik teman. Iya, Kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Tadi ada yang mau disampaikan Mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh? Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting. Tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara, saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6.
Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya? Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan, yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih,
Ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry pasti memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Pasti memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah? Terus ya, setiap bulan? Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita
Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usianya yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan
Lena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke-76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalannya terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah.
bilang jangan dibuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang hanya kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik, apapun itu Abi akan selalu mencintai dan menyayangi nenek. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jendri supaya memang bisa terima langsung. Ayo udah ya, terima kasih. Terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Bukit Tutup Tribun Jatim dan Baca Surya itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, Dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana bang? Siap. Oke, yuk mulai, silakan bang. Belum itu bang. Tes. Aman bang. Biar kedengeran. Belakang kedengeran bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal
kasus ini, walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak ya sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik ya yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh ya menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahar akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil ya dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry ya, dari Mas Ferry, dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahar sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak ya dibicarakan terlebih dahulu kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu ya yang sengaja memblow up ya, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya ya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu ya bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry ya dan tahun 2000-an juga aktif ya, dirinya produktif sebagai seorang selebriti ya. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan ya, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan bahwa kawan saya ya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang ya untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana ya. Kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul ya, lengkap ya Mbak ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat sampai semua keluarga berkumpul karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin
bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus ya diteruskan oleh masyarakat itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya ya di mata ya Mbak ya, mata sebelah kanan kemarin, sebelah. sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu saat mendengar pertama kali memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga, saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi? Atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak, saya cuma bilang, Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa. Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi dan masa pemulihan, itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Mada Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung, kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, ibu kandung iya, yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah, jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry? Gak diapa-apain katanya, ini cuman awalnya ribut biasa, namun tiba-tiba histeris. Kak Venanya katanya histeris. Enggak, saya tetap penasaran, saya tetap gimana, saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah, terus saya apa ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akui itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit,
apa gimana? Ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tetap tanya gitu. Tapi dia bilang, apa nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh. Saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga. Saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu, biar pada tenang, nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya. Kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat, apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya, dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan, dengan adanya berita ini saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa tuh? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur, contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah, ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. Ini saya sampaikan sebenar-benarnya, karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry. Itulah yang saya lihat ya, dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini, benar-benar saya nggak percaya gitu loh ya. Saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini, kan sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry Lasmidi, ya itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya? Keringat Ferry ya, dari keringat Ferry masuk ke Vena.
karena ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola. Yang maintenance adalah Vena. Itu sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Ya, selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya? Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas ceritakan Mas tahu. Ini yang saya tahu. Tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya. Kangen ya, kangen. Pak, Abi ya udah. Abi ya, kangen ya, kangen Bina, kangen Bina, ampun ya Abi ya, ampun ya Abi ya. Kangen ya Allah, kangen Abi, kangen ya Allah. Oh ya Allah, tolong kangen Abi, maafin Abi ya. Balik itu loh. Ayo naik teman. Iya, Kon. Bang, sedikit loh. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak, Bang? Dari ada yang mau disampaikan, Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh? Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting. Tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara, saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena ini. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan
istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur. Dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan, nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah, tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan
adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti, privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam sebulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua,
penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke-76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan ibu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan
begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf kepada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah, sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan, dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi, jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun, karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah bila yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati Mena terdalam dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena.
mungkin nanti surat ini akan kami langsung lewat Pak Jeffrey supaya Menhan bisa terima langsung. Udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, Dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, Dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana bang? Siap. Oke, yuk mulai, silakan bang. Belum itu bang. Tes. Aman bang. Biar kedengeran. Dari belakang kedengeran bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini, walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahak akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya.
Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil ya, dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry ya, dari Mas Ferry, dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahar sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak ya dibicarakan terlebih dahulu, kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu ya yang sengaja memblow up ya, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya ya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu ya bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry ya, dan tahun 2000-an juga aktif ya, dirinya produktif sebagai seorang selebriti ya. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan ya, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan, bahwa kawan saya ya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang ya, untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya, atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana ya. Kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul ya, lengkap ya Mbak ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai semua keluarga berkumpul, karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus ya diteruskan oleh masyarakat, itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya ya, di mata ya Mbak ya, mata sebelah kanan kemarin, sebelah. Sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya, dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga. Saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi? Atau apa yang
sudah dilakukan. Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak, saya cuma bilang, Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa. Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi dan masa pemulihan, itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, ibu kandung, iya, yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry? Gak diapa-apain katanya, ini cuman awalnya ribut biasa, namun tiba-tiba histeris. Kak Venanya katanya histeris. Enggak, saya tetap penasaran, saya tetap gimana, saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah, terus saya apa ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akui itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit apa gimana, ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tetap tanya gitu. Tapi dia bilang, apa yang nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh, saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga, saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu, biar pada tenang, nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya. Kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat. Apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana
kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu. Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya, dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan dengan adanya berita ini, saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa Cong? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur, contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah, ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya dengan minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. ini saya sampaikan sebenar-benarnya, karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry. Itulah yang saya lihat ya, dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini, benar-benar saya nggak percaya gitu loh ya. Saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini, kan sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry Lasmidi, ya itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya. Keringat Ferry ya. Dari keringat Ferry masuk ke Vena. Karena ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola. Yang maintenance adalah Vena. Gitu, sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Ya, selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya? Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas cerita apa yang Mas tahu. Ini yang saya tahu. Ini yang saya tahu, tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya. Kangen ya, kangen. Tapi ya udah. Abi ya, kangen ya, kangen Bina, kangen Bina, ampun ya Abi ya, ampun ya Abi ya. Kangen ya Allah, kangen Abi, kangen ya Allah. Oh ya, tolong kangen Abi, maafin Abi ya.
Balik itu loh. Ayo naik teman. Iya, kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Jadi ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim. Saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena ini. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini,
Saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah, hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan, nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah, tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang, hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak
tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga.
Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita, banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke-76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan untuk surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak seuzon, tapi cobalah, sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan, dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi, jangan lucuti saya,
Jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati Mena terdalam dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima langsung. Ayo, udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini, apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak dulur-dulur
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana bang? Siap. Oke, yuk mulai silakan bang. Belum itu bang. Tes. Aman bang. Biar kedengeran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk ya mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak ya sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik ya yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh ya menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahak akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil ya dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry ya, dari Mas Ferry. Dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahak sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak ya dibicarakan terlebih dahulu kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu ya yang sengaja memblow up ya, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya ya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu ya bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry ya dan tahun 2000-an juga aktif ya, dirinya produktif sebagai seorang selebriti ya. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang
tidak berguna, tidak berpenghasilan, gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan, ya. Terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum, tolong buktikan apa yang Anda sampaikan bahwa kawan saya, ya, itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang, ya, untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya, atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana, ya. Kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul, ya, lengkap ya Mbak, ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai semua keluarga berkumpul karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus, ya, diteruskan oleh masyarakat, itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya, ya, di mata, ya Mbak, ya, mata sebelah kanan kemarin, sebelah. sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya, dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga. Saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak. Saya cuma bilang, "Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa." Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi dan masa pemulihan, itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu, lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi, dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung, kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah.
Ini ibu ya? Ibu langsung, ibu kandung, kandungnya, Mas iya, Ferry. yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry? Gak diapa-apain katanya. Ini cuman awalnya ribut biasa. Namun tiba-tiba histeris Kak Venanya katanya. Histeris. Enggak, saya tetap penasaran. Saya tetap gimana? Saya kan juga seorang perempuan ya. Jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah terus. Saya Apa ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akuin, itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit apa gimana, ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tetap tanya gitu. Tapi dia bilang, apa yang nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh. Saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga. Saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu, biar pada tenang, nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya. Kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat, apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya, dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan, dengan adanya berita ini saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa tuh? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur,
Contohnya seperti itu, mencuci piring, Buang sampah. Pasar. ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya. Saya melihat Saya dengan minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. ini saya sampaikan sebenar-benarnya karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry, itulah yang saya lihat ya. Dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini benar-benar saya nggak percaya gitu loh ya. Saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini kan sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry Yasmini ya, itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya. Keringat Ferry ya. Dari keringat Ferry masuk ke Vena. Karena ke rekening Vena dan niatnya itu juga untuk dikelola. Yang maintenance adalah Vena. Gitu, sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Ya, selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya? Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas ceritakan Mas tahu. Ini yang saya tahu. Tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya. Kangen ya, kangen. Kenapa Abi ya udah? Abi ya, kangen ya, kangen Abi ya, kangen ampun ya Abi ya, ampun ya Abi ya. Ya Allah, kangen ya Allah. Oh ya Allah, tolong kangen Abi ya. Balik itu loh. Ayo naik teman. Iya, Bon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Jadi ada yang mau disampaikan Mas? Ya bang. Sedikit aja bang, bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh, jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh? Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara, saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih.
Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih.
orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry pasti memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Pasti memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan privat. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin.
Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan.
sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya di usianya yang ke 76 tahun. Saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu sehingga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Vena. Abi tahu, Vena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah bila yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala
macam konsekuensinya, insya Allah Adi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Adi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang banyak kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik, apapun itu Adi akan selalu mencintai dan menyayangi Meli. Mungkin nanti surat ini akan Adi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Meli bisa terima langsung. Ayo udah ya, terima kasih. Terkait penahanan ini, apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka kan? Bukit Tutup Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana bang? Siap. Oke, yuk mulai, silakan bang. Belum hidup bang. Tes. Aman bang. Biar kedengeran. Dari belakang kedengeran bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry.
Artinya opini publik ya yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh ya menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahar akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil ya, dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry ya, dari Mas Ferry, dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahar sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak ya dibicarakan terlebih dahulu kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu ya yang sengaja memblow up ya, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya ya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu ya bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry ya dan tahun 2000-an juga aktif ya, dirinya produktif sebagai seorang selebriti ya. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan ya, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan bahwa kawan saya ya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang ya untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya, atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana ya. Kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul ya, lengkap ya Mbak ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat sampai semua keluarga berkumpul karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus ya diteruskan oleh masyarakat itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya
ya, di mata ya Mbak ya, mata sebelah kanan kemarin, Sebelah. sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya, dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga. Saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi? Atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak. Saya cuma bilang, "Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa." Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi, dan masa pemulihan itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi, dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung, kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, ibu kandung, iya, ya? yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi, dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah, jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry? Gak diapa-apain katanya, ini cuman awalnya ribut biasa, namun tiba-tiba histeris, Kak Venanya katanya histeris. Enggak, saya tetap penasaran, saya tetap gimana, saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah, terus saya apa cecer. Ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akuin, itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit, apa gimana, ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tetap tanya gitu. Tapi dia bilang, apa nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu
menenangkan aja, tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh, saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga, saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu, biar pada tenang, nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya. Kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat. Apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan, dengan adanya berita ini saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa tuh? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur. Contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah, ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. Ini saya sampaikan sebenar-benarnya, karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry. Itulah yang saya lihat ya, dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini, benar-benar saya nggak percaya gitu loh ya. Saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini, kan sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry Lasmidi, ya itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya? Keringat Ferry, dari keringat Ferry masuk ke Vena, karena ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola. Yang maintenance adalah Vena. Itu sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Ya, selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya?
Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas cerita Bukan. apa yang Mas tahu. Ini yang saya tahu. Ini yang saya tahu. Tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya. Kangen ya, kangen. Kangen Pak, tapi ya udah. Abi ya, kangen ya, kangen Amina, kangen Amina, ampun ya Abi ya, ampun ya Abi ya. Kangen ya Allah, kangen Abi, kangen ya Allah. Oh ya, tolong kangen Abi, maafin ya. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan Mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Oh, udah aku ya kena ini. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang
yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah, tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan.
saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak, Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Nah. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan.
untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi diceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke-76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan ibu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Ketiga, saya juga minta maaf kepada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini
saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah, sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan, dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi, jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun, karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah bila yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati Mena terdalam dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima. Langsung. Ayo, udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini, apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah kami ajukan. Sudah.
Sudah bang, dibuka bang. Bukit Tutup Tribun Jatim dan Baca Surya itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana bang? Siap. Oke, yuk mulai, silakan bang. Belum itu bang. Tes. Gedean banget. Bang. Biar kedengeran. Dari belakang kedengeran bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini, walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahak akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry dari Mas Ferry. Dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahak sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun
opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak ya dibicarakan terlebih dahulu, kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu ya yang sengaja memblow up ya, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya ya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu ya bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry ya dan tahun 2000-an juga aktif ya, dirinya produktif sebagai seorang selebriti ya. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan ya, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan bahwa kawan saya ya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang ya untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana ya. Kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul ya, lengkap ya Mbak ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat sampai semua keluarga berkumpul karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus ya diteruskan oleh masyarakat, itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya ya di mata ya Mbak ya, mata sebelah kanan kemarin, sebelah. Sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga. Saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak. Saya cuma bilang, Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa.
Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi dan masa pemulihan, itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, ibu kandung, iya, yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry? Gak diapa-apain katanya, ini cuman awalnya ribut biasa, namun tiba-tiba histeris. Kak Venanya katanya histeris. Enggak, saya tetap penasaran, saya tetap gimana, saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah, terus saya apa ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akui itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit apa gimana, ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tetap tanya gitu. Tapi dia bilang, apa yang nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh, saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga, saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu, biar pada tenang, nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya, kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat. Apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih, masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya, dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan, dengan adanya berita ini saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya
yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa tuh? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur, contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah, ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya dengan minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. ini saya sampaikan sebenar-benarnya, karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry. Itulah yang saya lihat ya, dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini benar-benar saya nggak percaya gitu loh ya. Saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini kan, sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry Yasmidi, ya itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya. Keringat Ferry ya, dari keringat Ferry masuk ke Vena. Karena ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola. Yang maintenance adalah Vena. Gitu, sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Ya, selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya? Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas ceritakan Mas tahu. Ini yang saya tahu. Ini yang saya tahu, tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya. Kangen ya, kangen. Kenapa Abi ya udah? Abi ya, kangen ya, kangen Bina, kangen Bina, ampun ya Abi ya, ampun ya Abi ya. Kangen ya Allah, kangen ya Allah. Oh ya Allah, tolong kangen Abi ya. Balik itu loh. Ayo naik teman. Iya, Kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Jadi ada yang mau disampaikan Mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja.
Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih,
Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti, privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik,
Makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang? Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang? Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita, banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan
pada kuasa hukum Abi, betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Lena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke-76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah, sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan, dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi, jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun, karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman.
Jadi tolong sekali lagi kepada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik, apapun itu Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima langsung. Ayo udah ya, terima kasih. Terkait penahanan ini, apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, gimana bang? Siap. Oke, yuk mulai, silakan bang. Belum itu bang. Tes. Aman bang. Biar kedengeran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi
selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk ya mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak ya sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik ya yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh ya menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahat akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil ya dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry ya, dari Mas Ferry. Dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahat sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak ya dibicarakan terlebih dahulu kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu ya yang sengaja memblow up ya, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya ya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu ya bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry ya dan tahun 2000-an juga aktif ya, dirinya produktif sebagai seorang selebriti ya. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan ya, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan bahwa kawan saya ya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang ya untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur,
saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana. Ya, kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul ya, lengkap ya Mbak ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat sampai semua keluarga berkumpul karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus ya diteruskan oleh masyarakat itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya ya di mata ya Mbak ya, mata sebelah kanan kemarin, sebelah. Sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu saat mendengar pertama kali memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga, saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak, saya cuma bilang, Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa. Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi dan masa pemulihan, itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Mada Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung, kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, ibu kandung, iya, yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan
sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry? Gak diapa-apain katanya. Ini cuman awalnya ribut biasa. Namun tiba-tiba histeris Kak Venanya katanya. Histeris. Enggak, saya tetap penasaran. Saya tetap gimana? Saya kan juga seorang perempuan ya. Jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah? Terus saya Apa ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak? Ada nggak? Maksudnya yang Ferry akui itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit apa gimana, ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tetap tanya gitu. Tapi dia bilang, apa yang nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh. Saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga. Saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu, biar pada tenang, nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya. Kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat. Apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya, dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan, dengan adanya berita ini saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa tuh? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur. Contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah, ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. Ini saya sampaikan sebenar-benarnya, karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry. Itulah yang saya lihat ya, dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini, benar-benar saya nggak percaya gitu loh ya. Saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini kan
sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry Rasmidi, ya itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya. Keringat Ferry, dari keringat Ferry masuk ke Vena. Karena ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola. Yang maintenance adalah Vena. Sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Ya, selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya? Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas ceritakan Mas tahu. Ini yang saya tahu. Tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya. Kangen ya, kangen. Tapi ya udah. Balik itu loh. Ayo naik teman. Iya, kon. Bang, sedikit bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak Bang? Jadi ada yang mau disampaikan Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh, jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang Polda Jatim memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena ini. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan.
Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di-blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry
tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah? Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah? Terus ya, setiap bulan? Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening ibu istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor
maupun dari Pak Ferry, ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai Bang? Perkara ini. Soal gugatan cerai Bang? Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya
usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak seuzon, tapi cobalah, sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan, dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Anda kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon,
lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mary. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya memang bisa terima. Langsung. Ayo udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, Dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, Dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana bang? Siap. Oke, yuk mulai, silakan bang. Belum itu bang. Tes. Aman bang. Biar kedengeran. Dari belakang kedengeran bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini, walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu
pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahat akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis, dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil ya, dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry ya, dari Mas Ferry. Dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahat sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak ya dibicarakan terlebih dahulu, kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan, bahwa ada pihak-pihak tertentu ya yang sengaja memblow up ya, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya ya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu ya bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry ya, dan tahun 2000-an juga aktif ya, dirinya produktif sebagai seorang selebriti ya. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan ya, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan, bahwa kawan saya ya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang ya, untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur, saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya, atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana ya. Kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul ya, lengkap ya Mbak ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai semua keluarga berkumpul, karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus ya diteruskan oleh masyarakat, itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya ya, di mata ya Mbak ya, mata sebelah kanan kemarin, sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan
Gak hanya ibu saya, dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga. Saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung. Ini kenapa? Apa yang terjadi atau apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak. Saya cuma bilang, "Mam, tolong tenangin. Kita ini juga nggak tahu apa-apa." Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi, dan masa pemulihan itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Dan setelah itu, lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi, dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung, kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ini ibu ya? Ibu langsung, ibu kandung, iya, ya? yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuman ada laporan polisi dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh ada. Apa jawaban Ferry? Gak diapa-apain katanya, ini cuman awalnya ribut biasa, namun tiba-tiba histeris. Kak Venanya katanya histeris. Enggak, saya tetap penasaran, saya tetap gimana, saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah terus. Saya apa ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjak, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akui itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya ya saya cuma nyubit apa gimana, ada nggak dia cerita begitu sama Mbak Maya? Nggak ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecar, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya tetap tanya gitu. Tapi dia bilang, apa nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh, saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga, saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu, biar pada tenang, nggak usah ada chaos-chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya.
kayak kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat, apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Nah, kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan dengan adanya berita ini, saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa tuh? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur. Contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah, ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. Ini saya sampaikan sebenar-benarnya, karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry, itulah yang saya lihat. Ya, dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini, benar-benar saya nggak percaya gitu loh. Ya, saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini kan sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry ya, itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Gitu. Jadi artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya. Keringat Ferry ya. Dari keringat Ferry masuk ke Vena. Karena ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola. Yang maintenance adalah Vena. Gitu, sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Ya, selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya? Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas ceritakan Mas tahu. Ini yang saya tahu. Tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya. Kangen ya, kangen. Kenapa Abi ya udah Abi ya kangen Bina kangen Bina ampun ya Abi ya
Kamu diambil ya. Ya Allah, kami pegang Mila ya Allah. Oh ya Allah, tolong kami maafin ya. Balik itu loh. Ayo naik teman. Iya, Kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Jadi ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh? Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting. Tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara, saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah.
pada saat datang apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah, bener nggak tulang rusuknya retak. Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah. Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari.